일로 와. Film yang dirilis tahun 2019 ini berjudul The Gangster, The Cop, and The Devil, atau dalam bahasa Indonesianya, Gangster, Polisi, dan Iblis. Sama seperti judulnya, film ini menceritakan tentang gangster paling mengerikan yang melakukan berbagai cara untuk mencari dan menangkap pembunuh berantai yang sudah menjatuhkan reputasi si ketua gangster. Bisakah si gangster membalaskan dendamnya? Selamat datang di Nobar dan mari kita masuki alur filmnya. 먼저 잡는 사람이 갖는 거지. 깡패가 형사랑 악마를 잡는다. Di awal film terlihat ada seorang pria mencurigakan yang mengikuti satu mobil di depannya. Pria misterius itu sengaja menabrakkan mobilnya. Dengan santai si pemilik mobil yang ditabrak keluar untuk memfoto biar ia bisa melaporkan kejadian ini dan sekaligus mengklaim asuransi. Tapi tanpa diduga, pria misterius itu langsung menusuknya secara brutal. Dan film pun dimulai. Hari berganti. Salah satu polisi bernama Taesuk datang ke TKP dan mendapatkan banyak sekali bukti yang dapat ia gunakan. Salah satunya adalah goresan di bemper belakang mobil bekas tabrakan dengan mobil pria misterius. Bukti-bukti ini pun langsung ia laporkan kepada atasannya saat rapat berlangsung. Ia menyimpulkan bahwa pembunuh ini adalah psikopat yang telah melakukan pembunuhan berantai. Tapi ternyata ia justru dianggap mengada-ngada dan tidak bisa bekerja dengan baik. Bahkan ia dikira hanya cari muka untuk bisa naik jabatan. 제가 승진하고 싶어서요. 승진. 회의 끝났대잖아. 나와. 범인 잡으러 가게. Sementara itu, di tempat lain sedang ada negosiasi antar ketua gangster terbesar di Korea. 정도야, 뭐야 동주야? 쓸데없이 일 버리지 말고. Dalam pembagian wilayah kekuasaan dan aset, Sang-do dapat bagian lebih banyak daripada si bos gangster. Tapi Sang-do meminta lebih dari itu. Asisten si bos gangster pun tidak terima dan memaki-maki Sang-do. Tapi si bos gangster kemudian menenangkannya. 일로 와. 예 형님. 새끼들이 돌았나? 일로 와. Dengan begitu, Sang-do akhirnya ketakutan. 이제 평화적으로 하면 되겠다, 그지? Usai pertemuan itu, si bos gangster kemudian langsung pulang naik mobil sendirian. Tidak disangkanya, ia diikuti si pria misterius. Bahkan, ia juga ditabrak dari belakang. Si bos gangster pun turun dari mobilnya, tapi kali ini dia tidak marah. Si bos gangster memaafkan perbuatan si pria misterius itu. Tapi inilah yang terjadi. 뭐야 이씨. 이 새끼야. 아이씨. 너 일로 와. Si bos gangster tidak sadarkan diri dengan luka yang begitu parah. Beruntung ia dibawa ke rumah sakit tepat waktu. Si bos gangster sempat mengalami kritis tapi masih bisa diselamatkan. Mengetahui hal ini, anak buah si bos gangster sangat marah. Mereka pun tanpa pikir panjang menyerang markas Sang-do karena mengira ini semua ulah Sang-do. Setelah beberapa hari tidak sadarkan diri, akhirnya si bos gangster pun sadar dari komanya. Keesokan paginya, si bos gangster pun langsung memberitahu asistennya bahwa tidak mungkin Sang-do pelakunya, karena si pelaku tidak punya motif apapun saat menyerangnya. 새끼 칼맛이 좀 달라. 그리고 지금 이 바닥에서. Si polisi datang ke ruang si bos gangster. Si polisi sangat yakin penyerang si bos gangster adalah psikopat pembunuh berantai. Tapi si bos gangster tidak mau membantu. Ia hanya menjawab bahwa ia terpeleset dan mendapatkan banyak luka. Si polisi langsung keluar dari ruangan itu. Tapi ia tidak pulang begitu saja. Ia kemudian mengecek mobil yang malam itu digunakan oleh si bos gangster dan dugaannya pun sangat tepat. Ia juga menemukan goresan bekas ditabrak di bagian belakang yang semakin membuatnya yakin siapa tersangka dalam kasus ini. Sementara itu, Sang-do datang menjenguk si bos gangster. Tapi bukannya memberikan buah, Sang-do justru memberi ejekan kepada si bos gangster bahwa ia lebih baik bunuh diri karena reputasinya sudah sangat buruk. Ditambah lagi, ia juga meminta setengah wilayah kekuasaan dan biaya pengobatan untuk anak buahnya setelah kemarin diserang di markasnya. Meskipun sangat kesal, si bos gangster tetap tenang dan berkata akan memberi semua yang diminta oleh Sang-do.
아유 쪽팔려. 건달이 칼이나 처먹고 다니고 아이고 쪽팔려. Ternyata yang dikatakan Sangdo benar-benar terjadi. Gara-gara penyerangan itu, reputasi si bos gangster langsung turun drastis. Bahkan semua investor yang akan membantunya membangun bisnis kasino memilih untuk mundur. Si bos gangster pun merasakan karirnya sudah sangat hancur. 예, 형님. Di tempat lain, psikopat misterius ini masih terus beraksi. Kali ini ia membunuh dan mencuri truk milik pria yang sedang mempersiapkan kejutan untuk anaknya yang ulang tahun. Bersamaan dengan itu, di tempat lain si bos gangster menyuruh seorang pelukis untuk menggambar sketsa wajah psikopat. 줘봐. 비슷하네 이 새끼. 경찰보다 먼저 찾아야 돼. 알겠습니다, 형님. Tapi tanpa si psikopat sadari, di dalam truk itu ada orang yang sedang tidur. Perkelahian pun terjadi dan dengan mudah dimenangkan oleh si psikopat. Tanpa sengaja, si psikopat itu menjatuhkan pisaunya di pinggir jalan. Beberapa hari kemudian, anak buah si bos gangster menemukan pisau dan juga mobil milik si psikopat. Si bos gangster pun merasa sangat puas dan ia sadar bahwa ia tidak bisa melakukan ini sendirian. Tanpa pikir panjang, si bos gangster langsung menelpon si polisi. Ia memberitahu bahwa ia punya banyak bukti untuk mengungkap kejahatan itu. Tak perlu waktu lama, akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja sama menangkap psikopat barbar tersebut. Mereka pun membuat sebuah perjanjian. Jika si polisi dapat menangkapnya lebih dulu, maka psikopat ini akan dipenjara. Tapi jika si bos gangster yang menangkapnya duluan, maka si bos gangster akan membunuh psikopat itu dengan tangannya sendiri. 자신 있으면 들어오던가. 또 먼저 잡는 사람이 갖는 거지. 이 손에 잡히면 골로 간다. Si polisi tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Secara diam-diam, ia membuat timnya sendiri untuk melakukan misi ini. Ia juga dibantu oleh anak buah si bos gangster lengkap dengan semua fasilitas dan barang bukti, yaitu mobil dan sketsa wajah si psikopat. Tidak lupa ia mengajak ahli forensik untuk mengecek semua bukti yang ia dapatkan. Tapi saat si polisi menjalankan misi, si bos gangster justru menyalahgunakan barang buktinya. Si bos gangster menyuruh asistennya menggunakan pisau psikopat yang ternyata disembunyikan si bos gangster dari Taesuk untuk membunuh saingan mereka, yaitu adalah Sangdo. Hasil tes forensik dan info yang didapat oleh si polisi adalah adanya kesamaan DNA korban yang menempel di semua bukti dan pisau yang digunakan untuk membunuh Sangdo. Si polisi pun langsung mengetahui bahwa si bos gangster membohonginya, dan ia pun langsung mendatangi rumah si bos gangster. 아, 이 또라이 새끼 또 왔네. 아니 누구긴 형님 직원이지. 아, 그리고 경찰하고 깡패 새끼하고 잘하는 시사를 씨. 너는 뭐 경찰 아니고? Si polisi yang badannya lebih kecil sama sekali tidak bisa menandingi ketangguhan si bos gangster. Dengan santainya si bos gangster menghadapi dan menenangkan si polisi. Ia berkata bahwa ia melakukan itu selain untuk menyingkirkan saingannya, juga untuk memperkuat bukti bahwa psikopat itu adalah pembunuh berantai yang selama ini dicari-cari. Ternyata cara itu berhasil. Dalam sekejap kepolisian pusat menyatakan bahwa kasus ini merupakan pembunuhan berantai. Dan info ini langsung tersebar luas ke semua TV dan koran di Korea. Tapi sialnya, tim dari si polisi yaitu tim 1 justru tidak dilibatkan dalam kasus ini. Padahal kasus ini ada di wilayah tim 1. Pusat menganggap kerja tim 1 tidak becus karena setelah sekian lama mereka baru tahu adanya kasus pembunuhan berantai. Malam harinya, tanpa wajah tak berdosa, si bos gangster datang melayat Sangdo yang telah dibunuh oleh asistennya. Ia kesana hanya untuk mencari muka agar mendapat kepercayaan oleh orang-orang dan reputasinya kembali naik. Sementara itu, psikopat juga melihat berita kematian Sangdo yang dibunuh menggunakan pisau miliknya. Dasarnya psikopat, ia tidak bisa terima dengan itu, karena pembunuhan tersebut bukan hasil karyanya. Ia pun langsung ikut datang untuk melayat Sangdo. Menggunakan sobekan kertas sambil melihat ke arah si bos gangster, ia memberitahu asisten Sangdo bahwa ada seseorang yang menggunakan pisaunya untuk membunuh bosnya. Hari berganti. Setelah meneliti berhari-hari, akhirnya si bos gangster dan si polisi mendapatkan bukti yang sangat berguna. Mereka mendapatkan bekas darah di setir mobil milik psikopat. Si polisi pun sangat tidak sabar untuk mengecek siapa psikopat itu.
Tapi tiba-tiba terdengar suara yang sangat berisik dan ternyata meskipun terluka, mereka berdua masih bisa selamat dari serangan anak buah Sang-do. Asisten Sang-do yang mati karena tertusuk pisaunya sendiri kemudian dikubur tidak jauh dari tempat itu. Di tempat lain, si Kopet tidak juga berhenti melakukan aksinya. Masih dengan modus yang sama, yaitu menabrak dari belakang, ia lagi-lagi membunuh lalu membuangnya ke tempat sampah. Dan kali ini ia juga mencuri mobilnya. Saat membawa mobil, berkali-kali istri korbannya menelpon, tapi si psikopat hanya tersenyum melihatnya. Paginya, si polisi berniat untuk membantu kasus pembunuhan berantai, tapi atasannya malah memarahinya. Dia diminta untuk tidak ikut campur dan mengurus kasus penculikan yang baru saja masuk. Dengan setengah hati, si polisi melaksanakan misi ini. Tanpa ia sadari, yang melapor tersebut ternyata istri dari korban psikopat semalam. Istri korban pun juga tidak dapat diajak kerjasama dengan baik. Ia malah menitipkan uang tebusan pada ibu-ibu penjual mie ayam dan melihat ke arah si polisi yang tentu saja membuat misi mereka gagal. Beruntung si polisi sempat melihat pelaku dan mengejarnya, tapi tetap saja ia gagal menangkapnya. Satu-satunya harapan hanya ada di botol yang baru saja diminum oleh si pelaku, dan mereka harus mencarinya di sini. 찾으려면 찾아보든가. Sore harinya, hasil tes forensik dari setir mobil psikopat dan botol si penculik keluar. 근데 네가 준 핸들 커버에서도 그런 게 나왔거든? Si polisi sangat tidak menyangka, ternyata itu adalah orang yang sama. Tanpa pikir panjang, si polisi mendatangi alamat rumah si psikopat. Tapi di sana hanya ada ibunya saja, dan si psikopat sudah berbulan-bulan tidak pulang. 거기다 또 교회는 또 얼마나 열심히 다니는데. Tapi beruntungnya ia tidak pulang dengan tangan kosong. Ia menemukan foto si psikopat yang saat disandingkan dengan sketsa yang dibuat si gangster, wajahnya ternyata sangatlah mirip. Dengan seluruh data yang telah didapat, tim si polisi bersama dengan tim si bos gangster langsung menyebar ke seluruh wilayah pencarian untuk memburu si psikopat. Pagi, siang, sore, malam, dan senja telah dilalui. Berbagai lokasi mulai dari warung hingga hotel juga telah mereka datangi. Namun, Kyung Ho belum juga berhasil ditemukan. Siangnya, si bos gangster menunggu jemputan si polisi di pinggir jalan di tengah hujan deras. Ada seorang siswi sekolah kehujanan berdiri di sampingnya sedang menunggu bis. Merasa kasihan, si bos gangster memberikan payungnya untuk siswi tersebut dan ia rela kehujanan. Dan tidak lama kemudian datanglah si polisi. Mengetahui si bos gangster memberikan payungnya, si polisi langsung memarahi si siswi agar tidak menerima barang dari orang yang tidak dikenal. 야, 이씨 깡패야. 아저씨가 더 깡패 같으신데요? 뭘? 웃지 마라, 이씨. Lalu ia pergi naik bis meninggalkan mereka. Malam pun tiba. Si polisi, si bos gangster, dan seluruh anak buah mereka berpesta untuk menyemangati diri mereka sendiri dalam masa pencarian ini. Saat sedang asik-asiknya, si bos gangster meminta semua tenang dan memperhatikan berita pembunuhan yang ada di TV saat itu. Yang membuat mereka terkejut, korbannya ternyata adalah siswi sekolah dan terlihat payung milik si bos gangster. 묻지마 살인 등과 같은 사회적 오성아, Mereka pun langsung mengerahkan pasukan untuk menyerbu area pembunuhan tersebut dan akhirnya mereka pun dapat menemukan pengkhianatan si psikopat. Seluruh tim penangkap telah disiagakan di berbagai sudut. Mereka mengawasi setiap pergerakan mobil yang melintas. Beberapa waktu kemudian, mobil si psikopat pun datang. Tapi belum sampai turun dari mobilnya, si psikopat langsung bergegas tancap gas. Beruntung si bos gangster berhasil menabrak mobil psikopat meskipun ia juga menabrak mobil si polisi. Tapi sialnya, ketika pintu mobil dibuka, ternyata si psikopat sudah tidak ada di mobilnya. Si polisi, si bos gangster, dan asistennya menyebar untuk mencari si Kopet. Tapi
Si bos gangster yang mendengar teriakan asistennya langsung menuju ke sana. Tapi sialnya ia sudah terlambat. Asistennya ditemukan dengan kondisi sudah sekarat dan tidak mungkin lagi tertolong. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, asistennya masih sempat memberitahu di mana psikopat pergi. Dengan arahan itu ditambah tetesan darah dari pisau psikopat yang baru saja digunakan untuk membunuh asistennya, si bos gangster sampai di tempat karaokean. Satu persatu ia mengecek ke dalam ruang karaoke, tapi ia tidak juga menemukan si psikopat. Hingga akhirnya ia mencurigai satu ruangan. Dengan perlahan, ia mendekati ruangan itu dan akhirnya si bos gangster tidak langsung membunuhnya di tempat itu. Namun, ia membawa si psikopat ke gudangnya dan menghajarnya habis-habisan di sana. Tapi bukannya takut, si psikopat justru terlihat sangat bahagia. Namanya aja psikopat. Si bos gangster pun semakin kesal melihatnya. Emosi si bos gangster sudah memuncak. Ia kemudian mengambil sebilah golok dan berkata pada psikopat akan memotong-motong tubuh psikopat sebelum membunuhnya. Si bos gangster pun terkapar dan tak sadarkan diri karena ulah si polisi. Si polisi pun berkata, 미안하다 이 새끼야. 그래도 내가 경찰 아니냐. kemudian si polisi membawa si psikopat karena ia ingin si psikopat dihukum di penjara. Sesampainya di kantor si polisi, semua orang di sana pun begitu terkejut. Si polisi berhasil menangkap si psikopat. Para wartawan pun kemudian berdesak-desakan ingin meliput hal itu. Tapi sialnya, barang bukti yang digunakan untuk menyatakan si psikopat bersalah tidaklah cukup. Karena jika ia memberitahu barang bukti yang ia gunakan sebelumnya, pastinya ia ketahuan telah bekerja sama dengan gangster. Dan itu sangat berbahaya bagi dirinya yang seorang polisi. Ditambah lagi, si psikopat selalu mengejek si polisi yang tidak dapat membuktikan apa-apa. Saat persidangan berlangsung, selain kurangnya bukti, si psikopat juga pandai bersilat lidah. Sehingga ia hampir saja menang dalam persidangan tersebut, dan tentu saja ia akan dinyatakan bebas. Dan betapa terkejutnya semua orang di sana. Ternyata saksi terakhir itu adalah si bos gangster. Ternyata hari sebelumnya si polisi kembali mendatangi si bos gangster untuk membuat kesepakatan. Meski sangat kecewa pada polisi, si bos gangster mau bekerja sama dengan satu syarat dan si polisi pun langsung menerimanya. Dalam kesaksiannya, si bos gangster sebagai satu-satunya korban selamat dari serangan psikopat langsung memberi bukti berupa sketsa wajah yang pernah ia buat setelah ia diserang. Tapi tentu saja bukti itu sangat tidak cukup. Si bos gangster lalu dengan lantang menceritakan bagaimana ia bertarung melawan psikopat saat itu sambil menunjukkan bekas luka di tubuhnya. Dan ia juga memberitahu bahwa pelakunya mempunyai luka tusukan di dada kirinya. 손도 한번 확인해 보세요. 흉터가 많을 겁니다. Dengan bukti tersebut, akhirnya si psikopat dinyatakan bersalah dan akan dihukum mati. Sementara itu, kita bisa melihat si bos gangster yang baru saja sampai di penjara dengan dikawal oleh para polisi dan disambut dengan hormat oleh para napi di sana. Dan ternyata si bos gangster berada di sana atas kesepakatan yang ia buat bersama si polisi. Di mana si bos gangster akan membuat hari-hari si psikopat terasa bagaikan neraka. Dan film pun tamat. 사내 셋이 목숨 걸고 게임을 했는데 Kabarnya setelah si bos gangster membalaskan dendamnya dan si psikopat dieksekusi, si bos gangster langsung dibebaskan dari penjara karena harus bergabung di Eternal untuk menyelamatkan bumi. Terima kasih untuk kalian yang berbaik hati menonton ini sampai akhir. Apabila kalian suka silahkan like, komen, dan subscribe serta share video ini. Sampai jumpa di nobar selanjutnya. Kamsya.